Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 31 Maret berjudul Moab, satu kegagalan karena ia menolak perubahan. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Ayat intinya diambil dari Yeremia 48 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Mari kita dengarkan penjelasannya. Seseorang boleh menolak untuk mendengar nasihat-nasihat dan teguran-teguran Allah. Boleh jadi ia memilih untuk membuat aturan kelakuannya menurut caranya sendiri. Seperti Moab, ia menolak untuk berubah. Ia menolak memperbaiki perangai buruk dari tabiatnya. Meskipun Tuhan telah menunjukkan dengan jelas pekerjaannya, hak-hak istimewanya, kesempatannya, dan kemajuan yang harus diadakan. Terlalu banyak kesulitan untuk meninggalkan cara-cara hidupnya yang lama dan mengubah ide dan metode-metodenya. Caranya tetap ada padanya. Ia melekat pada cacatnya. Ada banyak orang yang tidak merasa puas dengan pekerjaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak puas untuk melayani Dia dengan senang di tempat yang telah dipilihnya bagi mereka, atau melakukan tanpa bersungut-sungut pekerjaan yang telah dipercayakannya kepada mereka. Adalah baik bagi kita untuk merasa tidak puas dengan cara kita sendiri melakukan kewajiban, tetapi janganlah kita tidak merasa puas dengan kewajiban itu sendiri. Karena dalam pemeliharaannya, Allah menaruh di hadapan umat manusia pelayanan yang akan menjadi seperti obat bagi pikiran mereka yang sakit. Sebagaimana orang ditempatkannya di mana disiplin yang kendur dan pemanjaan yang keterlaluan tidak akan menjadi jerat bagi mereka, di mana mereka diajar untuk menghargai nilai waktu dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh hikmat. Ada juga sebagian orang yang ingin menjadi penguasa yang memerintah dan yang memerlukan penyucian ketaatan. Mereka adalah orang yang memenuhi syarat untuk mengisi tempat-tempat di mana kemampuan mereka yang didisiplin akan membuat mereka berjasa sebesar-besarnya. Sebagian orang dilatih Allah dengan membawa mereka kepada kekecewaan dan yang tampak seperti kegagalan. Maksudnya adalah supaya mereka kelak belajar untuk menaklukkan kesukaran. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana bekerja bagi Allah. Bukan karena mereka perlu menjadi orang bodoh, melainkan karena mereka tidak mau taat kepada proses pendidikannya. Moab disebut sebagai suatu kegagalan karena kata firman itu, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih melalui renungan pagi ini. Bahkan sepanjang bulan ini, kami boleh belajar bagaimana mendaftar dalam sekolah Kristus. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan akan pengalaman Moab dalam hubungannya dalam menolak perubahan. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk boleh mengikuti, menikmati proses pendidikan yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat menerima perubahan yang menuntun kami kepada arah yang lebih baik.
Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.